Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa Iya, Bu. kabar? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini serangkaian dari materi-materi sebelumnya. Lalu kan kita sudah pelajari tentang apa itu wirausaha, kewirausahaan, kemudian dari wirausaha. Nah, hari ini kita masuk ke bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen ya yang digunakan untuk rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Jadi dalam sebuah bisnis model kanvas ini sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu bisnis. Ya, baik yang baru akan kita buat ataupun yang telah kita buat. Nah, bisnis model kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup itu akan lebih maksimal. Nah, bisnis model kanvas ini tidak hanya pada satu sektor, melainkan untuk atau bisa diterapkan oleh semua jenis sektor usaha tanpa terbatas pada satu sektor usaha. Baik, selanjutnya ya, apa sih yang ada dalam bisnis model kanvas atau indikator apa yang ada dalam bisnis model kanvas? Yang pertama, karena ada 9 indikator. Yang pertama disebut dengan customer segment. Kemudian value proposition, channels, revenue stream, customer relationship, key activities, ada key resource, key partnership, dan cost structure. Tapi sebelum ini, saya ingin memperlihatkan dulu video. Ya. Video. Teman. Tapi kalau misalnya di daerah sih aku kurang tahu ya. Biasanya kan kalau yang aku tahu kalau di daerah itu kan kayak itu bayi kayak gitu-gitu itu kan diserahkan ke hukum bayi ya. Tapi kalau sekarang sih aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu sekarang itu pendidikan itu makin berkembang, makin punya celah, makin mencari celah-celah itu di mana ya yang sesuai dengan ruang lingkup kita, tapi kita itu bisa berkembang. Jadi satu, pertama kan banyak yang membuka mandiin bayi, terus kedua pijat bayi, terus sekarang itu makin menambah pelayanannya itu dengan membuka paket cukup bayi juga, jadi pijat, terus mandiin, cukur juga. Jadi banyak pelayanan yang bisa kita berikan selain kita itu nungguin orang hamil, nungguin orang KB, nungguin orang mau bersalin kayak gitu, itu kita juga membuka pelayanan. Jadi tempat praktek kita itu semakin berkembang pelayanannya gitu loh teman-teman. Ini juga aku sengaja beli nih ya teman-teman. Sebenarnya kita itu kalau mau beli cukur rambut ini khusus yang untuk baby. Kalau yang untuk baby itu mungkin tekanannya lebih rendah sama bentuknya itu lebih ringan gitu lah mungkin ya. Kalau ini aku itu kebetulan beli untuk anakku sama untuk suami juga sih nyukur karena ini ada 3-in-1 jam untuk nyukur rambut, cukur jenggot, cukur bulu yang lain bulu itu. Nah, jadi aku belinya yang ini. Cuman kalau misalkan teman-teman yang mau khusus untuk mencukur rambut baby, lebih baik coba deh teman-teman cari cari
alat cukur rambut tapi khusus bayi gitu. Itu kayaknya lebih recommended menurut aku dibanding beli yang cukur rambut biasa. Salam. Oke, baik, kita kembali ya. Sudah kita dengarkan tadi video tentang salah satu contoh ya, contoh bisnis yang bisa kita apalagi teman bidan bisa diikuti sebenarnya ya. Nah, selain dari ini ada banyak sekali contoh-contoh. Ada banyak sekali contoh-contoh usaha-usaha yang teman-teman bidan itu bisa kembangkan selain membuka praktek bidan mandiri. Teman-teman kebidanan kira-kira apa selain bisnis cukur bayi tadi? Spa baby, Bu. Spa. Spa apalagi selain itu? Apa? Kan kalau pelayanan KB sudah biasa. Ya, kalau spa ya sudah banyak. Cukur rambut bayi Kelas kalau ibu menurut hamil. saya baru ya. Kelas ibu hamil. Untuk ibu hamil yang usia berapa ini? Usia kehamilannya berapa bulan? Halo? Trimester 3, Bu. Senam yoga yang Oh iya. Iya. Baik, karena sudah paham, kita bisa lanjut ke slide yang tadi. Ya, slide tentang bisnis model kanvas. Jadi, teman-teman sekalian, minggu depan seharusnya kita sudah membuat bisnis model kanvas untuk masing-masing yang dibuat dalam bentuk kelompok dan memasukkan ke dalam, ya ini modelnya seperti ini. Ada 9 indikator yang masing-masing harus diisi berdasarkan ide-ide bisnis yang kita punya. Misalkan tadi spa baby, kelas baby, dan sebagainya. Itu harus sudah bisa dimasukkan di sini. Dan ini kita akan kerjakan nanti ke depan. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu customer segment, value proposition, channel, revenue stream, customer relationship, key activity, dan seterusnya. Nah, perhatikan tabel-tabel ini. Jadi yang ke sebelah kanan ini lebih ke otak kanan, yang sebelah kiri ini lebih ke otak kiri. Makanya dia sebenarnya ini terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Yang di tengah ini perpaduan antara otak kanan dan otak kiri. Bisnis model kanvas semakin banyak isinya, maka semakin rinci dan semakin bagus. Semakin bagus arah dari bisnis tersebut. Karena dengan rinci tersebut, bisnis ini akan lebih mudah untuk dianalisis. Oke, lanjut. Sebentar, ya saya akan kirimkan link dari bisnis model kanvas ini melalui WA WA ketua tingkatnya saja. Nanti teman-teman ini, para calon bidan, akan mengisi dari masing-masing isian ini, mulai dari customer segment sampai di cost structure. Ya, apa itu customer segment? Nih, yang di sebelah kanan, apa itu customer segment? Customer segment itu lebih menekankan kepada pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Misalnya spa baby, kita targetnya adalah bisnis kita adalah spa untuk baby. Sehingga pertanyaan pertama untuk ini segmen pasar kita, usia berapa yang kita sasar untuk menjadi pelanggan kita. Kemudian yang kedua, jenis kelamin.
Laki-laki kah? Perempuan kah? Atau pekerjaannya apa? Penghasilan yang berapa yang Anda sasar? Suku apa? Kalau lebih rinci lagi, Anda menyasar suku Toraja, suku Bugis, dan sebagainya. Karena kan setiap daerah punya perlakuan yang berbeda-beda, kadang untuk anak-anak yang baru lahir atau bayi. Sehingga kalau mau lebih terperinci lagi ya, suku apa. Nah, kalau penghasilan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah kah yang Anda target? Nah, tentu pelayanan yang akan Anda berikan sesuai dengan target pasar Anda. Ya. Sebagai contoh, misalnya Anda penjualan donat, ya. Nah, donat yang harga 1.000-an dengan donat yang sudah ada di mall misalnya. Seperti misalnya brand Jiko. Jiko itu tentu menyasar yang ke atas. Kemudian yang donat 1.000-an itu ya dia sasar yang menengah ke bawah. Nah, sama saja dengan pelayanan spa Anda nanti. Kira-kira target penghasilan berapakah nanti yang akan Anda sasar untuk spa? Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke value proposition. Apa itu value? Atau nilai proposition, nilai tambah. Dibanding spa atau dibanding kelas ibu hamil Anda dengan kelas ibu hamil yang lain, manakah yang maksudnya nilai tambah yang Anda punya dibanding mereka itu apa? Anda punya fasilitas lebihkah dibanding dengan kelas ibu hamil yang ada atau kompetitor Anda atau pesaing Anda? Atau tempat baby spa Anda punya kelebihan seperti apa yang tidak dimiliki oleh baby spa yang lain. Kemudian, customer yang seperti apa yang perlu Anda puaskan? Tentu setiap segmen itu berbeda-beda tingkat kepuasannya. Nah, customer yang seperti apa yang perlu Anda puaskan? Nah, ini juga pengaruhnya ke channel atau saluran dan hubungan dengan relasi. Ya, kita masuk ke poin ketiga. Saya perlihatkan dulu tadi customer segment itu indikator pertama dan indikator kedua berada di tengah, yaitu value proposition. Untuk yang ketiga, channels atau saluran atau sarana untuk menyampaikan value proposition Anda ke customer segment. Nilai tambah yang Anda punya pada bisnis Anda itu ya untuk diketahui oleh pelanggan Anda atau sasaran pasar Anda itu lewat apa? Boleh online, boleh offline. Nah, ini contoh-contoh untuk yang online. Anda bikin lewat Facebook, Instagram, kemudian yang umum-umum saja ya seperti ini, WhatsApp. Anda bisa dalam bentuk ads, namanya AdSense, berbayar, FB AdSense, kemudian WA AdSense, Instagram AdSense, semua menyediakan fitur-fitur untuk bisnis. Ada juga YouTube AdSense, ya. Nah, ini beberapa contoh sosial media, tapi ada fitur atau layanan untuk marketplace. Selain yang banyak di luar sana, misalnya marketplace seperti Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, dan sebagainya. Nah, kalau offline seperti apa? Bisa dengan memiliki tempat atau stand atau punya outlet yang jelas bisa dilihat. Bisa pula Anda menyebarkan selebaran brosur
dan sebagainya yang bisa diketahui oleh segmen pasar Anda. Nah, channels itu berada di mana? Channels ada di bawah sini. Jadi ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saluran-saluran apa yang Anda gunakan agar customer segmen Anda paham atau tahu tentang produk Anda. Selanjutnya setelah channels kita masuk ke revenue stream. Apa itu revenue stream? Yaitu pendapatan apa saja yang Anda dapatkan pada customer Anda. Revenue stream. Apakah hasil penjualan produk, misalnya produk baby, Anda punya produk, kemudian dijual, atau melalui jasa, seperti tadi, jasa baby spa, atau bisa melalui pendapatan-pendapatan yang lain di luar dari itu, yang mungkin Anda buat untuk menambah pemasukan dari usaha. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lanjut ke customer relationship. Bagaimana Anda menjalin ikatan dengan pelanggan? Jadi, istilahnya seperti ini. Pelanggan ketika dia merasa puas, satu kali datang ke toko Anda, dia akan ada namanya repeat order, akan kembali memesan atau kembali datang untuk mendapatkan jasa yang Anda berikan. Atau lebih bagus lagi, dia akan menyebarkan informasi ke pelanggan yang lain, calon pelanggan yang lain untuk datang ke tempat Anda, karena dia merasa bahwa pelayanan atau produk Anda bagus. Nah, bagaimana membina itu? Pelanggan-pelanggan itu yang Anda miliki, itu agar dia tetap setia. Contohnya misalnya, Anda membuatkan kartu member. Kartu member yang memudahkan pelanggan Anda untuk mengakses produk atau mengakses jasa yang Anda punya, ya. Kemudian bisa mungkin dengan melalui ikatan seperti Anda mencatat nomor telepon pelanggan, kemudian mencatat datanya, tanggal berapa mereka ulang tahun, Anda kirimkan bunga atau mengirimkan selebaran atau mengirimkan pesan lewat SMS dan sebagainya, menunjukkan perhatian Anda kepada pelanggan. Anda mengucapkan selamat ulang tahun dari usaha Anda, sehingga mereka merasa bahwa Anda punya keterikatan sampai Anda begitu memperhatikan mereka. Nah, itu cara yang lain. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk bagaimana agar pelanggan Anda bisa dekat atau ada ikatan dengan Anda. Selanjutnya, key activity atau kegiatan utama dari suatu usaha yang Anda punya. Apa-apa usahanya? Coba saya tanya, mana Desi? Halo Desi? Halo? Halo? Yang lain mana? Iya, Bu. Ya. Coba aktivitas utamanya kalau kita punya usaha kelas baby, kelas ibu hamil, sorry. Apa-apa kegiatannya di dalam? Kalau misalnya produk keripik misalnya, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian dikupas, diiris, digoreng, dikemas, didistribusikan. Prosesnya seperti itu, aktivitas utamanya seperti itu. Kalau baby, kira-kira baby spa atau kelas ibu hamil, kira-kira apa aktivitasnya? Ada yang tahu enggak ini? Sudah punya ide bisnis kan semua?
seharusnya sudah punya semua. Karena selepas ini kalian semua harus mengisi 9 indikator ini. Nah, apa-apa saja aktivitas yang dilakukan. Misalnya, mulai dari mengisi registrasi, kemudian mengatur jadwal, melakukan aktivitas seperti kelas ini, kelas ibu hamil, kemudian setelah melakukan kelas ibu hamil apalagi, dan seterusnya. Itu aktivitas utamanya. Itu harus dijabarkan di poin ini, ya. Contoh lain misalnya nih, produk baby seperti baby meal atau bubur bayi. Bubur bayi, apa-apa aktivitas utamanya adalah membeli bahan baku, kemudian membuat bubur bayi, kemudian melakukan pengantaran ke rumah customer, penjemputan, kemudian dan sebagainya. Tergantung dari Anda, kira-kira apa aktivitas utama dari usaha ini. Lanjut, key resource atau sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan nilai tambah tersebut. Bentuknya bisa SDM, teknologi, peralatan, channels, dan brand. Apa itu brand? Nilai yang melekat pada suatu Nama produk, Bu. branding. Branding nama produk yang kalian pahami ya. Kalau brand sebenarnya adalah nilai yang melekat pada suatu produk. Contoh ya. Kalau lihat minuman kemasan, langsung ingat Aqua. Itu karena dia brand. Dia sudah melekat pada air mineral. Makanya sekali disebut air mineral, kalau bukan le minerale, ya air Aqua. Kalau lihat orang beli di warung-warung, mau beli Aqua, padahal mereknya adalah JS. Itu karena brand. Nah, itu contoh brand. Jadi brand itu adalah nilai yang melekat pada sesuatu. Oke, lanjut. Ibu, Ya, masih ada teman-teman yang belum diterima masuk di Zoom, Ibu. ya oke. Sedikit lagi ya, sudah saat. Lanjut, itu karena terlambat. Lanjut, key resource, sumber daya yang dimiliki tadi seperti apa? Anda sudah punya SDM, ya, tenaga, kemudian Anda punya tempat, ada lokasi, ada komputer, ada internet, ada apa dan sebagainya. Nah, itu adalah sumber daya. Sumber daya yang dimiliki usaha tersebut. Kemudian yang kedua dari yang terakhir, key partnership, sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi. Partnernya siapa? Misalnya, nih, kalau misalnya punya usaha bubur bayi, partnernya bisa Grab, Gojek, Maxim, dan sebagainya. Kemudian suppliernya untuk membuat baby meal atau bubur bayi ini, siapa partnernya? Siapa sumber suppliernya? Misalnya di Pasar Terong atau di Malino, ya, ambil bahan-bahan bakunya, itu partner. Atau di supermarket, dia sudah punya tempat untuk beli bahan dan itu sudah tetap, itu namanya partner. Atau siapa saja yang bisa menjadi partner tetap dari usaha Anda. Nah, selanjutnya cost structure. Ini poin terakhir. Yang ke-9. Pernah Anda, teman-teman, itu mendengar istilah biaya langsung, biaya tidak langsung? Pernah? Pernah dengar tidak ini? Harga Ya, Bu. pokok penjualan, biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya langsung,
biaya tidak langsung. Nah, ini semua dihitung, dimasukkan ke cost structure. Nah, apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan baku. Ya, catat ya. Kemudian, apa itu biaya tidak langsung? Biaya tidak langsung yaitu biaya biasa disebut dengan biaya operasional. Apa-apa saja. Biaya listrik, air, telepon, biaya sewa, kemudian biaya asuransi, biaya-biaya lainnya. Itu masuk biaya tidak langsung. Ada rinci di sini nanti. Oke. Terakhir tugas Anda semua sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, semua harus mengisi bisnis model canvas yang saya akan kirimkan ke Fitriani sebagai ketua tingkatnya. Caranya isi di sini ya, diisi ide bisnisnya apa. Mau bikin bisnis apa? Ditulis. Kemudian dari indikator pertama sampai 9, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harus terisi semua. Jadi sebentar saya akan kirimkan slide ini untuk memperjelas kembali mengenai apa-apa saja dari 9 indikator ini. Kalian pelajari, dalami, dan kemudian kerjakan.